untuk anak kuliah gitu kira-kira buat Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Aida Fazara Putri di acara podcast. Untuk podcast kali ini kita akan mengusung tema yaitu pendidikan. Tapi sebelum memulai podcast kali ini, saya akan memperkenalkan salah satu narasumber yang akan menemani aku untuk bercakap-cakap di acara podcast. Untuk silakan perkenalan, Mbak. Hai, nama aku Dewi Balkis Afrianto. Mbak Zahra bisa panggil aku Balkis. Oke, berarti aku panggil Mbak Balkis ya? Iya. Nah, langsung aja kan kita mau bicara tentang pendidikan nih ya. Buat Mbak Balkis itu kira-kira pendidikan itu penting nggak? Kalau menurut aku sih penting banget, karena kita tuh hidup kayak harus diimbangin sama pendidikan. Selain attitude ya, kita juga harus punya pendidikan, punya basic lah seenggaknya. Oke. Terus kalau kita bicara tentang pendidikan di Indonesia nih, kira-kira pendidikan di Indonesia itu rata nggak? Merata gitu nggak? Menurut aku sekarang udah lebih baik ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau misal ditanya rata atau tidaknya, menurut aku sendiri sih kurang, karena di daerah terpencil tuh masih banyak banget nih pendidikan yang belum memadai gitu. Nah, kalau pendidikan yang merata itu seperti apa sih sebenarnya? Pendidikan yang merata tuh pendidikan yang tidak memandang segi ekonomi, segi geografis, ataupun segi sosial. Jadi tuh pendidikan yang diberikan tanpa memandang tempat tinggal seseorang, ekonomi seseorang, kayak gitu. Oke. Terus kalau pendapat mengenai fasilitas-fasilitas pendidikan sekolah di Indonesia tuh gimana? Fasilitas-fasilitas sekolah yang di daerah terpencil yang dikatakan masih banyak kurangnya itu pendapatnya seperti apa, Mbak? Kalau soal fasilitas tuh malah tergolong kurang banget ya. Dibandingkan pendidikannya tuh fasilitas justru yang lebih mencolok kurangnya nih dalam segi bangunan, struktur bangunan, dalam segi guru juga. Kan kalau misalnya di daerah terpencil itu gurunya masih honorer gitu ya. Oh iya. Belum banyak nih guru-guru yang resmi dari negara gitu, masih banyak yang kurang gitu. Terus kalau yang struktur bangunan itu banyak bangunan sekolah-sekolah di daerah terpencil itu kurang layak gitu kan, kayak bangunannya banyak yang hampir roboh. Terus dari segi yang lainnya itu dari segi perjalanan anak-anak mau menuju ke sekolah juga kan masih itu ya tergolong susah gitu ya. Susah. Jalannya susah ataupun kayak harus melewati jembatan yang kecil ya, gitu kan ya. Kayak gitu. Kalau dari guru honorer itu malah kayaknya lebih maksudnya lebih bagus mengajar daripada guru-guru yang digajinya udah layak gitu kan. Karena kan itu kan kayak punya rasa empati gitu ya dibandingkan guru-guru yang lainnya. Jadi mungkin biasanya lebih kelihatan kayak effort gitu ya dibandingkan guru-guru yang sudah resmi gitu. Nah, berarti fasilitasnya itu belum mendukung ya kalau untuk pembelajaran pendidikan gitu. Tapi anak-anak yang di daerah-daerah terpencil itu malah justru lebih semangat ya daripada kita yang di kota yang sudah diberikan fasilitas besar gitu. Iya. Tapi kita malah malas-malesan. Biasanya malah kurang memiliki semangat untuk belajar dibandingkan anak-anak yang ada di daerah terpencil gitu. Nah, berarti itu bisa dijadikan contoh ya kalau kita harus punya semangat belajar gitu kan. Ya, jangan kayak apaan pendidikan buat apa, jangan berpikiran kayak gitu, karena di daerah terpencil tuh masih banyak orang-orang yang pengen banget dapat pendidikan kayak kita tapi justru malah nggak terfokuskan ke situ gitu. Oke. Kalau di pendidikan tuh kira-kira ada nggak hal apa saja yang harus diperbaiki dalam pendidikan? Dalam segi selain yang kurangnya tadi, yang paling penting itu dari teknologi ya, karena kan negara kita tuh kalau dari pandangan saya ini kayak masih kurang dalam segi teknologi dibandingkan sama luar negeri yang udah canggih gitu kan. Walaupun Indonesia tuh juga termasuk yang udah memadai sih, walaupun kurang gitu, tapi di daerah terpencil tuh masih banyak banget menurut aku ya, masih banyak teknologi yang kurang. Kayak di daerah terpencil itu nggak tahu caranya mengoperasikan laptop, handphone gitu kan, masih bingung. Jadi yang paling harus difokuskan itu ke teknologi sih kalau menurut saya. Paling nggak sedikit demi sedikit itu ada teknologi yang masuk ke sekolah-sekolah kecil, daerah kecil gitu. Karena kan kita kan hidup di negara Indonesia, ya nggak Indonesia, maksudnya di dunia ini kan kita selalu berdampingan sama teknologi yang semakin maju kan. Jadi
harus gimana caranya tuh kita nggak boleh ketinggalan nih sama teknologi, harus selalu mengikuti perkembangan zaman seperti apa gitu. Tadi kan hal yang harus diperbaiki, tapi ada nggak harus yang ditingkatkan lagi? Jadi sudah ada tapi kita harus meningkatkan lagi biar itu jadi lebih baik. Kalau yang ditingkatkan yang pasti kualitas guru ya. Soalnya kan pendidikan itu tergantung siapa yang mengajar ya. Jadi kalau untuk guru-guru tuh kayak menurut saya harus dikembangkan lagi ilmu-ilmunya supaya kayak kompak gitulah guru-guru di Indonesia itu, apa yang harus kita berikan, apa yang harus diberikan dalam hal pendidikan gitu. Ada nggak selain gurunya harus ditingkatkan gitu Kak? Pembelajarannya atau fasilitasnya? Fasilitas sih bangunan tadi ya, Iya. Yang struktur bangunan tadi tuh harus diratakan lah, nggak cuma di daerah kota aja nih yang kita difokuskan, yang dibuat lebih bagus, tapi di daerah terpencil tuh juga membutuhkan itu gitu ya. Oke. Pembelajarannya ada nggak cara pembelajaran gitu yang harus ditingkatkan? Ya itu tadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau misalnya sekarang tuh zamannya apa ya, kayak bikin video gitu ya misal. Nah itu guru-guru bisa tuh bikin video yang menarik supaya murid-murid yang udah mulai semangat belajarnya turun tuh jadi fokus belajar lagi karena ada metode pembelajaran yang baru kayak project juga. Kan sekarang tuh udah ada kurikulum baru juga kan. Ya. Itu juga salah satu cara supaya pendidikan di Indonesia tuh semakin meningkat juga kan. Kira-kira penerapan pendidikan di Indonesia itu sudah sesuai jenjangnya atau belum? Kalau menurut saya sih sudah sesuai ya, karena kan maksudnya nggak tergolong memaksa gitu kan. Iya. Untuk SD juga ada porsinya masing-masing, SMP juga ada porsinya, SMK juga bahkan udah ada itu kan, SMK sama SMA juga dipisah, jadi kita dipisah. bisa memilih juga apa yang menurut kita lebih suka, lebih minat gitu. Nah, kalau misalkan menemukan kasus nih, jadi dari ada buku pembelajaran gitu buat SMA, SMA kelas 2 gitu. Tapi di situ ternyata ada materi untuk anak kuliah gitu, kira-kira buat Mbak Balkis itu pendapatnya gimana? Kalau menurut saya sih harus lebih dari pemerintah tuh harus lebih diperhatikan ya, karena aku juga sempet sih tahu kayak ada yang ketuker-tuker gitu kan, kayak nggak konsisten gitu ya maksudnya. Itu dari pemerintah harus lebih hati-hati aja, karena kan itu merugikan juga ya bagi yang mendapatkan soal yang salah itu kan kayak bingung gitu ya pastinya. Jadi pemerintah harus lebih diperhatikan aja. Nah, kalau misalkan nih kita tanya ke guru, itu ada materi anak kuliah gitu, tapi respon gurunya itu ya ini buat meningkatkan skill kamu aja di bidang ini. Nah, tapi kalau kita belum mencakupi skill gitu, kira-kira dari Mbak Balkis gitu kayak gimana? Apa tetap mempelajari atau yang enggak, yang terlalu kayak menolak gitu ya? Kalau dari aku sih, kalau emang gurunya niatnya mau supaya kita belajar dulu sih bagus ya. Tapi kalau untuk tergantung gurunya nih, kalau gurunya emang ini buat belajar, buat kedepannya gitu malah bagus kan. Jadi kita punya pandangan buat selanjutnya tuh apa yang harus kita lakukan di pendidikan selanjutnya kan. Tapi kalau gurunya misal memaksa gitu kurang support gitu ya. Tapi kalau misalnya dari gurunya itu niatnya cuman biar kita belajar, itu malah bagus sih menurut aku. Jadi aku bakal ngikutin sih. Kalau misalkan nih Mbak Balkis suruh ikut lomba gitu, kira-kira dukungan guru itu pengaruh nggak buat Mbak Balkis? Kalau aku sangat pengaruh ya, karena kalau misalnya dari awal kita nggak disupport sama orang gitu, pasti kita kayak mentalnya tuh down banget ya. Jadi kalau misalnya kita mau ikut lomba, nggak hanya lomba ya, misal kita kayak mau belajar juga kan harus ada support dari guru ya, karena kan orang tua kita di sekolah kan guru. Jadi kalau misalnya lomba-lomba ada support dari guru itu penting banget supaya kita tuh kayak punya semangat buat maju, buat menang kayak gitu. Oke, tadi kan dari guru, kira-kira kalau dari orang tua nih, itu penting nggak sih sebenarnya? Kalau dari orang tua justru yang paling penting ya, karena kan kita kayak hidup dari lahir itu kan sama orang tua ya. Jadi peran orang tua tuh paling utama pentingnya kalau menurut aku, karena kan kayak kualitas diri kita juga dibangun dari orang tua kan. Kalau misalnya dari orang tua nggak peduli, dari orang tua itu kayak mau anaknya gimana tuh terserah gitu kan, kitanya juga nggak ada semangat buat ngelakuin sesuatu ya Kak, nggak ada support dari orang tua, nggak diapresiasi gitu kan, malah kita tuh jadi anak yang nggak ada semangat dalam melakukan hal itu tadi. Jadi semangat kalau dari orang tua tuh sangat berpengaruh sama semangat pendidikan kita sih. Oke, orang tua itu kan tipikalnya beda-beda ya Mbak, kan ada yang mendukung, ada yang menuntut. Nah, kalau di dalam hal menuntut ini tuh
menurut anaknya harus bisa ini itu kira-kira Mbak Bagus tuh pendapatnya kayak gimana? Kalau sebagai orang tua sih harusnya cukup support aja ya, nggak perlu kayak kamu harus ini, kamu harus ikut ini, kamu harus jadi ini gitu. Kalau menurut aku sebagai orang tua sih jangan terbiasa kayak gitu ya. Nanti tuh anak tuh jadi nggak punya kepribadian yang bagus gitu. Jadi kayak nanti tergantung sama orang tua terus. Kalau misalnya orang tua mengharuskan anaknya ini itu, menurut aku sendiri ya, nanti tuh jadi anak tuh nggak punya pendirian dalam kehidupannya. Nanti masa di kehidupannya selanjutnya harus tergantung sama orang tua. Kalau dari awal aja orang tuanya udah mengharuskan ini itu, kehidupannya diatur sama orang tua, itu sebagai anak menurut aku malah sangat berpengaruh ya. Kalau misalnya orang tuanya tuh pengen banget dimengerti gitu, jadi aku misalkan ya aku pengen kesini tapi orang tua itu punya kesana, dan waktu kita pengen kesini lah orang tuanya tuh kayak pengen banget dimengerti, kamu tuh harus ngikutin mamah gitu tuh. Terus Kak Mbak Bagis ada di posisi kayak gitu, kira-kira gimana Mbak Bagis? Kalau aku sih mendiskusikan ya, jangan marah, jangan kayak ngambek, itu malah salah. Kalau aku jadi punya orang tua seperti itu, aku pasti bakal ngomong kayak aku sebenarnya nggak minat kalau di bidang ini, aku lebih suka di bidang ini, kasih alasan aja, misal karena apa, aku suka ini karena alasannya apa gitu. Pasti insya Allah orang tua pasti ngerti ya kalau kita diskusikan terlebih dahulu. Penting banget ya pengaruh orang tua terhadap pendidikan kita gitu. Iya, kan? sangat penting sih, malah itu justru orang tua sebagai support utama dalam kita menjalankan pendidikan. Mbak Bagis ini sekarang kelas berapa? Aku masih kelas 3. Berarti udah mau lulus ya? Iya. Tahun depan kan? Iya. Itu kira-kira ada pandangan untuk kerja atau kuliah dulu gitu? Kebetulan kalau dari orang tua sendiri ya, kalau orang tua tuh ngebebasin. Aku mau kemana itu kayak terserah, karena kan hidup juga pilihan dari diri kita sendiri. Kalau orang tua tuh sebatas nyaranin, misal nih aku pernah kayak diskusi kayak pengen kuliah gitu kan, terus dari orang tua juga kayak ya kalau mau kuliah mending jurusannya yang sama kayak sebatas nyaran aja, sama kayak yang kita anut sekarang gitu. Hanya sebatas gitu aja sih, nggak sampai kayak ngatur-ngatur. Jadi kalau aku sendiri sekarang sih, kalau sekarang ya pemikiran aku sih mau lanjut kuliah dulu ya. Lanjut kuliah gitu. Kalau lanjut kuliah ini kan ada 2 jalur ya, ada jalur prestasi sama jalur tes. Kalau kira-kira Mbak Bagis ini ada persiapan nggak untuk kalau misalnya dari jalur prestasi ini, maaf kalau misalnya nggak keterima, jadi kan harus ikut jalur tes gitu. Iya. Kira-kira ada persiapan nggak, les atau ikut bimbingan online gitu? Kalau aku sih sekarang lebih ke lebih semangat belajar, lebih serius dalam belajar daripada tahun-tahun sebelumnya ya, karena kan itu kan nggak mudah ya, dalam kuliah itu kan nggak semudah yang kita bayangin. Jadi aku lebih fokus belajar daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau les gitu belum kepikiran sih. Aku mau ngasih semangat nih biar nanti kalau mau daftar kuliahnya bisa langsung keterima di jalur prestasi, jika nggak ada hambatan-hambatan lain saat pendaftaran kuliah gitu. Ya, makasih ya Kak. Oke, mungkin segitu dulu untuk percakapan kali ini. Terima kasih Mbak Bagis sudah mau berpartisipasi dalam podcast sama-sama. ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk memberi like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Kita berjumpa di podcast selanjutnya. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.